Kali ini saya akan coba mungkin ya membahas ya. Saya juga udah buat slide-nya seputar celah keamanan dari sistemnya HP Huawei ya, terutama dari brand Huawei itu sendiri. Oke, ya udah, semoga mungkin video ini bisa memberikan informasi yang baik ke teman-teman semua. Thank you. Oke, so ini gua baca dari perspektif.co.id. Ini ada perang kedaulatan software hardware, celah keamanan mengintai di balik trik Gbox dan microG di HP Huawei, yang dimana HP Huawei tersebut tidak ada Google Mobile Services. Kita ngebahas ke arah sana dulu. Jadi ini titik akal-akalan dimana HP tersebut tidak bisa login Google ya, tapi dengan fitur tersebut jadi bisa ya. Apakah aman atau enggak, ini bakal gue bahas. Oke. Ketegangan antara kedaulatan hardware dan software ya. Oke, misalnya ya, makin masifnya penggunaan aplikasi paket 3 seperti Gbox dan microG ya. Oke ya. Jadi ini tipikalnya mengakali supaya dapat login di Google ya, di perangkat yang dimana tidak dapat login Google ya. Apakah aman? Buat keamanannya akan gue bahas ya. Jadi kalau kita bahas sedikit, gue udah siapin juga nih ya. Kalau menurut gue, tadi gue juga sama setting ya, kenapa kurang aman untuk data personal, akses data tingkat tinggi, aplikasi dalam kontainer virtual. Tadi kita ngebahas kayak microG, Gbox ya, itu tetap meminta izin akses data pribadi yang setara dengan aplikasi bawaan native-nya. Itu dulu ya. Jadi ini bisa dikatakan kita kalau kamu ngomongin kayak lokasinya, notif ya, kontak yang ada di HP-nya, Huawei-nya, itu dulu ya. Habis itu juga kita ngebahas juga dari pembaruan keamanan tertinggal nih, kontainer virtual itu yang tadi dibahas, yang Gbox ya, itu dulu ya. Kontainer virtual ini seringkali berjalan di atas sistem Android Open Source Project ya, yang versi lama yang sudah tidak lagi menerima pembaruan patch keamanan ya, yang resmi dari Google tersebut ya. Jadi ini cuma tiruan, itu dulu ya. Ada resiko juga akun Google lu terblokir. Jadi Google tuh memiliki sistem keamanan ketat untuk mendeteksi perangkat tiruan ya. Ingat yang ada di video di Koyatwin GTID ya, Huawei pas lu cek jadi Samsung ya, itu udah ada dari videonya Koyatwin ya. Habis itu juga ada ancaman aplikasi tiruan atau aplikasi palsu. Ketidakcocokan arsitektur sistem memicu munculnya aplikasi tiruan atau file aplikasi palsu yang mengatasnamakan Gbox atau microG. Ya ini bisa sengaja aja disupply malware kan oleh pihak-pihak yang ya you know lah ya, pasti yang bertanggung jawab. Oke, kalau kita baca di sini ya, ketertinggalan pembaruan ya kerangka penerjemah ya, tadi saya juga udah bilang dia sudah tidak mendapatkan untuk update security keamanan lagi ya. Itu dulu ya. Masih berjalan di atas basis Android Open Source Project versi lama ya, termasuk turunan dari Android 12 ya. Jadi ya sangat rentan sekali untuk akun Google kalian ya. Gbox sendiri bekerja dengan cara membuat kontainer virtual berisi kernel, GMS ya, atau Google Mobile Services maupun microG yang bisa dipilih pengguna lengkap dengan fitur simulasi model. Ya, saya udah bilang ya, sesuai yang saya bahas, hati-hati banget. Itu lagi, jadi sudah meminta izin tetap ya, kontak kalian, lokasi kalian. Ya, pengembang Gbox menyerang bahwa aplikasi tidak menggunakan data pribadi. Ya, ini akan saya bahas juga di sini ya. Klaimnya tidak mengumpulkan data pribadi. Ya, jadi secara teknisnya Gbox tidak mengumpulkan data identitas kalian nih secara langsung untuk server yang dimiliki sama Gbox tersebut ya. Tapi kan aplikasi dalam Gbox juga tetap mengambil data saat kalian tuh install YouTube, Gmail, WhatsApp terutama ya. Itu apalagi itu sangat riskan dan sangat private sekali. Itu dulu. Nah, itu juga aplikasinya bersifat closed source, di mana kode pemrograman Gbox tidak dibuka untuk publik. Ya, artinya komunitas peneliti keamanan independen tidak bisa memeriksa isi atau jeroan aplikasinya untuk membuktikan mutlak apakah benar-benar tidak ada data yang bocor atau dicuri. Jadi we never know. Ya, dia juga ada klaim tadi ya untuk Gbox sendiri, klaimnya ada fitur uplock ya, yang berfungsi dengan baik dan mencegah orang lain sekitar Anda membuka aplikasi. Tapi kan tetap ya, ini bukan pelindung dari peretasan ya, peretasan beda lagi. Jadi kalau misalkan kalian download aplikasi yang disupin malware pun yang nggak guna gitu loh ya. Itu dulu.
Habis itu tadi saya juga udah bahas ya, ini ada namanya Fibonacci, ini akan saya bakal bahas juga. Fibonacci ya, ini menjadi sorotan ya, karena dia bertindak sebagai penyedia jembatan agar aplikasi Google dan Gbox bisa muncul di aplikasi resmi Huawei, App Gallery ya. Mengapa menakutkan ya, ketika kalian mengunduh aplikasi lewat tautan atau lewat akun Fibonacci tersebut ya, kita nggak pernah tahu data kalian bakal aman atau enggak, itu dulu ya, atau mungkin disalahgunakan oleh orang, kita nggak tahu ya. Huawei melalui halaman resminya sudah mewanti-wanti soal resiko, bahkan Huawei pun berarti kalau menurut saya dia pun tahu ya, itu dulu. Oke. Ini juga kebijakan lepas tangan Huawei yang dimana tadi udah dibilang tidak bertanggung jawab, itu dulu ya. Ini udah resmi ya, dilema bagi pengguna ya, ini buat teman-teman juga pengguna Huawei. Di satu sisi Huawei menyediakan sistem keamanan ya di app gallery-nya untuk memilih aplikasi berbahaya. Tapi di sisi lain, jika suatu hari terjadi kebocoran data akibat aplikasi tiruan ya atau modifikasi Gbox yang lolos di sistem Huawei tersebut, ya Huawei secara hukum tidak bisa dituntut karena sejak awal sudah memperingatkan pengguna. Ini juga kita bakal bahas resiko mengunduh dari luar toko resmi ya. Oke ya, di sini jika kalian mencari aplikasi Gbox atau micro:bit secara acak di Google atau browser biasa, resiko mendapatkan aplikasi palsu pokoknya bahaya sekali, itu dulu. Ya, jadi untuk sistem pertahanan ya, Huawei menyadari resiko HP tanpa Google ya, tadi udah dibilang sama saya, sehingga mereka berinvestasi besar pada keamanan mandiri yang bernama AppCheck di dalam Huawei-nya ya. Jadi cara kerjanya sebelum aplikasi terbit ya, ke 440 juta lebih pengguna aktif Huawei ya, dia bakal memindai perilaku mencurigakan, memeriksa privasi data juga, dan memverifikasi identitas sang developernya. Oke ya. Tapi ini mengapa Gbox lolos ya? Oke. Sistem AppCheck melihat Gbox tidak membawa kode malware. Jadi nggak ada kode malware tuh yang ada di Gbox-nya, makanya lolos. Ya. Itu dulu. Ketidakcocokan sistem. Ada jarak gap antara sistem operasi HP Huawei ya MIUI atau HarmonyOS dengan sistem Android tiruan. Ketika Huawei memperbarui keamanan sistem, ya, pembaruan tersebut tidak otomatis memperbaiki celah di dalam Gbox-nya. Ketidakcocokan arsitektur ini menciptakan celah keamanan struktural. Celah ini adalah yang paling ditakuti karena disusupi oleh hacker melalui aplikasi modifikasi yang meniru Gbox ya. Coba menurut kalian gimana? Coba komen aja. Ya, kalau saya pribadi sih saya udah kayak bakal saya skip Huawei ya, itu aja sih. So, ini pendapat saya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen.